Yuk, mulai yuk. Mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang determinan permintaan. Ya, ini adalah anggota-anggota kelompok kita. Nah, langsung aja ke yang pertama. Jadi, determinan permintaan yaitu permintaan seseorang atau masyarakat terhadap suatu barang dan jasa dipengaruhi banyak faktor. Ada beberapa faktor terpenting yang menjadi penentu permintaan. Di antaranya adalah harga barang itu sendiri. Karena faktor ini merupakan faktor utama determinan permintaan ya. Jika harga barang tersebut naik, maka jumlah permintaan turun. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka permintaan naik sebagaimana hukum permintaan. Yang kedua, Eka Fazlur Rahman. Harga barang lain. Perubahan harga barang lain dapat mempengaruhi permintaan tergantung pada jenis barang tersebut. A. Barang substitusi. Ada barang yang dapat menggantikan barang lain atau dikenal barang substitusi. Jika harga suatu barang naik, maka permintaan barang substitusinya juga akan naik. Misalnya, sepatu merek Adidas dan Nike dan naik. Jika harga Adidas naik, maka permintaan Nike naik karena orang menganggap keduanya bisa saling menggantikan dan tidak mengubah fungsi menggunakan sepatu. yang B. B. Barang komplementer. Ada barang yang harus menggunakan barang lain untuk melengkapi kegunaannya. Maka disebut barang komplementer atau pelengkap. Jika harga barang utamanya naik, maka permintaan barang pelengkapnya akan turun. Mobil dan bahan bakar minyak adalah contohnya. Jika harga mobil naik, maka permintaan bahan bakarnya akan turun, karena permintaan mobil menurun. Dengan sendirinya penggunaan bahan bakar juga berkurang. C. Barang netral. Barang netral adalah barang konsumsi yang tetap jumlah pembelian atau pemakaiannya meskipun pendapatan konsumen bertambah. Atau kebanyakan barang adalah barang yang tidak berkaitan sehingga perubahan harga salah satu barang tidak berpengaruh pada permintaan barang lainnya. Contoh, susu dan mobil, tiket pesawat dan pupuk, mentega dan televisi merupakan contoh barang netral karena tidak ada kaitan langsung. Yuk, ketiga siapa? Yang ketiga, Mic-nya, Itu mic-nya kalau mikrofonnya ke mute. di-pin dulu. Iya. Sorry. 3. Pendapatan atau income adalah total dari upah gaji, keuntungan pembayaran bunga, dan bentuk penerimaan lainnya. Konsumen cenderung ingin membeli lebih banyak segala hal yang akan dibutuhkan, sehingga kenaikan suatu pendapatan akan menyebabkan kenaikan suatu permintaan. Sebaliknya, jika suatu pendapatan masyarakat turun, maka permintaan juga akan ikut menurun. Namun, hubungan tersebut hanya berlaku untuk barang normal atau normal goods. Ada barang yang ketika pendapatan masyarakat naik, justru permintaannya cenderung naik. Barang jenis ini disebut dengan inferior. Dahulu, transportasi beca masih banyak digunakan oleh masyarakat di Jawa untuk mobilitas. Seiring bertambahnya pendapatan masyarakat, beca mulai ditinggalkan karena masyarakat beralih ke kendaraan pribadi. Saat harga beras, gula, minyak, tepung, dan barang pokok lainnya naik, permintaan cenderung tidak berubah, sekalipun pendapatan masyarakat naik. Barang jenis ini disebut dengan esensial atau essential goods karena menjadi bagian kebutuhan dasar bagi masyarakat. Lain lagi dengan barang mewah yang hanya mampu dibeli oleh orang-orang dengan pendapatan yang relatif tinggi. Berlian, mobil sport, dan tas branded permintaan naik jika pendapatan masyarakat relatif tinggi.
ekspektasi terhadap masa depan. Ekspektasi terkadang memang nggak sama dengan realitanya, tapi banyak dari orang kita yang mulai berorientasi terhadap masa depan. Ketika suatu barang diperkirakan naik harganya, maka mereka pun akan buru-buru beli barang tersebut untuk dijual di masa depan. Contoh yang lagi terkenal di kalangan milenial itu adalah sepatu Nike Air Jordan, Adidas Yeezy, itu seringkali dijual dan dia menjual lagi dia pertama membeli di masa sekarang dan dia bertujuan untuk menjual di masa yang akan datang, berharap dan kurang lebih untuk ekspektasi masa depan seperti itu aja. Next. Mohon maaf tadi suaranya putus-putus. Diulang lagi ya. Ya. Putus-putus. Untuk ekspektasi, coba taruh bentar. Untuk ekspektasi terhadap masa depan, masuk gak suaranya? Putus-putus. Masuk. Putus-putus. Oke. Untuk ekspektasi terhadap masa depan, banyak orang zaman sekarang itu yang udah mulai berorientasi terhadap masa depannya. Emang terkadang ekspektasi itu nggak sesuai dengan realitanya. Makanya ketika suatu barang diperkirakan naik, banyak masyarakat kita itu yang mulai beli barang itu untuk dijual di masa depan. Contoh untuk pembangunan bandara. Dan atau enggak yang di kalangan milenial sekarang itu tentang sneakers. Adidas Air Jordan, Nike Air Jordan, Adidas Yeezy, itu banyak banget yang dia beli di masa sekarang dan dia berharap di masa yang akan datang harganya itu bisa naik dan dia bisa jual dengan meraih keuntungan sebesar-besarnya. Tapi ada hal lain yang di Yogyakarta terjadi itu pembangunan di bandara contohnya. Banyak masyarakat yang membeli tanah di sekitar bandara itu berharap ketika nanti bandara itu jadi tanah itu bisa dibayarin sama pemerintah dan masyarakat itu bisa meraih keuntungannya. Tapi ketika harga barang itu turun, maka realita yang terjadi berbeda dengan ekspektasi yang ada di pikiran kita. Otomatis permintaan pun akan cenderung turun. Next. Lima siapa? Enggak. Coba ulang. Ulangi Alfarabi. Masuk enggak? Masuk. Mohon maaf suaranya nggak ada. Masuk enggak? Masuk. Nah, ini masuk. Oh ya. Nomor 5. Selera masyarakat. Barang yang sedang digemari masyarakat, permintaannya akan naik. Namun ketika sudah jenuh, maka permintaannya pun ikut turun. Saat barang yang sedang trending cenderung menurunkan permintaannya barang lain yang berfungsi sama. Misalnya Walkman di awal milenium baru. Karena anak muda saat itu mengandungi Walkman, permintaannya pada saat itu naik. Sayangnya saat MP3 player yang lebih simpel muncul di pasaran, permintaan Walkman menurun karena anak muda mulai bergeser menggunakan MP3 player. Begitupun saat ini, permintaan MP3 player sangat menurun karena digantikan dengan smartphone yang sedang digemari. Lanjut. Yang terakhir, jumlah penduduk. Saat jumlah penduduk suatu daerah bertambah, permintaan terhadap suatu produk juga cenderung akan meningkat. Pertambahan permintaan bisa berasal dari semakin banyaknya kesempatan kerja saat penduduk semakin banyak. Masyarakat mendapatkan penghasilan dari pekerjaan mereka yang menjadikan permintaan barang dan jasa juga naik. Permintaan smartphone di Jakarta pasti akan lebih banyak dibanding permintaan smartphone di Pekalongan misalnya, karena jumlah penduduk di Jakarta jauh lebih banyak dibandingkan di Pekalongan. Oke. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.